Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu lagi di pelajaran matematika, pembahasan tentang relasi dan fungsi. Oke, anak-anak, sebelumnya kita sudah belajar tentang satu relasi dan yang kedua sudah belajar juga tentang fungsi. Ya, gimana? Masih ingat apa yang sudah kita pelajari di dua pertemuan sebelumnya? Ya, mudah-mudahan kalian masih ingat ya. Karena kita akan lanjut ke materi berikutnya, bagian dari relasi dan fungsi. Oke, saya ingatkan lagi tujuan kita mempelajari ini, mudah-mudahan kalian sudah tercapai ya. Jadi yang pertama, kalian sudah dapat menjelaskan dengan kata-kata dan menyatakan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan relasi dan fungsi. Oke, ini saya checklist dulu ya. Terus yang kedua, mudah-mudahan kalian sudah bisa memahami pengertian relasi dan fungsi. Oke, di dua pertemuan sebelumnya saya sudah membahas tentang apa itu relasi dan apa itu fungsi. Dan bagaimana cara membedakan fungsi dan bukan fungsi. Oke ya. Nah, terus yang ketiga, diharapkan juga kalian sudah mengetahui dan bisa menyajikan relasi dan fungsi ya. Ada beberapa cara, 3 ya. Pertama dengan diagram panah, yang kedua dengan himpunan pasangan berurutan, yang ketiga dengan menggunakan diagram Cartesius ya. Itu cara untuk menyatakan relasi dan fungsi. Siswa dapat mengetahui perbedaan fungsi dan bukan fungsi. Nah, ini di materi tentang fungsi sudah saya jelaskan, dan juga kalian mudah-mudahan sudah bisa menentukan rumus fungsi. Gampang ya kemarin ya. Juga kalian sudah bisa menentukan nilai fungsi. Oke. Nah, dengan demikian kita lanjut ke satu materi lagi di bab relasi dan fungsi, yaitu tentang menentukan korespondensi satu-satu. Jadi di pertemuan kita sekarang kita akan ngebahas tentang korespondensi satu-satu. Apa itu korespondensi satu-satu? Mari kita ikuti pelajaran ini dengan baik. Tolong konsentrasi dan disiapkan catatannya. Anak-anak, kembali saya ingatkan dulu ruang lingkup kita pelajaran tentang relasi dan fungsi ini. Jadi kita sudah belajar tentang relasi, cara menyatakan relasi, ada 3, dan di sebelumnya juga kita sudah membahas tentang fungsi ya. Apa itu fungsi, serta rumus dan nilai fungsi, itu seperti apa. Nah, kita sekarang ke materi ini sekarang, yaitu korespondensi satu-satu. Jadi kita akan ngebahas tentang korespondensi satu-satu ya. Tolong, apa itu korespondensi satu-satu, seperti apa bentuknya, silakan nanti diperhatikan dengan seksama. Anak-anak, di pertemuan sebelumnya saya sudah ngebahas tentang fungsi. Masih ingat apa itu fungsi? Iya, fungsi adalah pemasangan dengan antara himpunan A dengan himpunan B, di mana anggota himpunan A atau domain itu harus berpasangan dengan tepat satu anggota himpunan B. Jadi kuncinya adalah anggota himpunan A atau domain itu harus berpasangan dengan tepat satu anggota himpunan B. Itu kalau fungsi ya. Nah, sementara korespondensi satu-satu ya, korespondensi satu-satu dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu relasi khusus yang memasangkan anggota A dan anggota B sehingga setiap anggota A berpasangan dengan satu anggota B dan setiap anggota B berpasangan dengan satu anggota A. Itu korespondensi satu-satu. Jadi korespondensi satu-satu ini disebut juga sebagai fungsi bijektif. Dia jumlah anggota himpunan A atau NA dan banyaknya anggota himpunan B atau kita simbolkan sebagai NB itu harus sama ya. NA sama dengan NB sama dengan N. Maka banyaknya korespondensi satu-satu dari himpunan A ke B itu nanti rumusnya adalah N faktorial sama dengan N kali N kurangi 1 dikali N kurangi 2 dan seterusnya gitu ya, dimana N faktorial ini dibaca sebagai N faktorial. Cara ngitungnya seperti ini ya. Cara ngitungnya seperti ini. Ini saya ilustrasikan aja sebentar ya, untuk bagaimana sih cara ngitung N faktorial itu. Misalkan ya, misalkan di sini ada
banyaknya anggota himpunan A itu adalah 3. Kemudian banyaknya anggota himpunan B itu ada juga 3 juga. Maka nanti N-nya itu kan berarti 3 nih. Maka banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B itu adalah 3 dikali 3 kurang 1 dikali 3 kurang 2 dikali lagi, gak usah, udah sampai 3 dikali yang antara ini sama ininya itu harus sampai dengan selisihnya 1. Oke ya, ini kita tulis 3 dikali 2 dikali dengan 1. 3 kali 2 kali 1 berapa? Nah, maka banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin jika anggota himpunan A dan anggota himpunan B sama-sama memiliki jumlah anggota 3 itu adalah 6 ya, 6 relasi ya. Nah, itu tentang korespondensi satu-satu secara definisi seperti itu, di mana anggota di kedua himpunan tersebut harus masing-masing berpasangan dengan tepat satu anggota gitu ya. Dan banyaknya anggota di kedua himpunan tersebut harus sama gitu ya. Oke, anak-anak, tadi secara definisi seperti itu, yaitu korespondensi satu-satu di mana anggota di himpunan A dan anggota di himpunan B masing-masing harus berpasangan dengan tepat satu, ya. Jadi di kedua himpunan tersebut tidak boleh ada yang nganggur, tidak boleh ada yang tidak berpasangan, dan tidak boleh berpasangan lebih dari satu. Oke, contohnya seperti apa sih korespondensi satu-satu itu kalau kalian misalkan masih bingung gitu ya. Misalkan gini nih. Jadi, ini contoh korespondensi satu-satu yang ada dalam kehidupan kita. Contohnya apa? Misalkan himpunan siswa di kelas dengan nomor induknya. Di mana kalian kan pasti punya NIS ya, nomor induk sekolah. Itu antar siswa itu berbeda, antar siswa antar sekolah itu berbeda. Jadi kalian ya, misalkan Budi, NIS-nya akan tidak sama dengan Amir. Walaupun misalkan Budi dan Amir itu kembar. Di sekolah yang sama, di kelas yang sama, tapi NIS-nya pasti berbeda. Ya. Itu contoh korespondensi satu-satu. Contoh lainnya adalah KTP. Nah, ya, kita sebagai warga negara Indonesia tentu memiliki yang namanya KTP. Kartu tanda penduduk. Kalau kalian masih pelajar, kalian pakainya kartu siswa ya, kartu OSIS gitu ya, atau di sini kartu nomor induk siswa nasional ya. Nah, kalau yang sudah nggak sekolah atau sudah bekerja, ini pakainya KTP. Ya, setiap warga negara Indonesia itu memiliki nomor KTP yang berbeda-beda, nggak ada yang sama, ya, nggak ada yang sama. Selanjutnya adalah himpunan setiap orang dengan sidik jarinya. Nah ini juga nih. Ini sidik jari setiap manusia itu berbeda, ya, jadi tidak ada yang sama ini ya. Dan ini adalah semua contoh-contoh korespondensi satu-satu. Artinya dia hanya berpasangan, masing-masing pasangannya satu gitu ya, nggak mungkin bercabang. Kalau misalkan ada contoh soal begini, himpunan siswa, ya, misalkan saya tutup. Misalkan ada yang keempat nih, yang keempat. Yang keempat itu adalah himpunan siswa dengan tanggal kelahiran. Tanggal kelahiran. Nah, ini contoh korespondensi satu-satu bukan? Ada yang bisa jawab? Bukan. Kenapa bukan? Karena di sini tanggal kelahiran boleh jadi ada yang sama. Ya. Misalkan si Amir, tanggal kelahirannya adalah tanggal 2 Agustus. Terus di kelas lain ada yang namanya Budi, atau di kelas tersebut ya ada yang namanya Budi, juga sama tanggal kelahiran tanggal 2 Agustus gitu ya. Nah, ini berarti parameter yang sama, yaitu tanggal 2 Agustus itu bisa dimiliki oleh 2 orang ya. Tapi dari hal yang contoh yang keempat ini dia bukan korespondensi satu-satu ya. Nah,
Yang nomor 1, 2, dan 3 itu ya, KTP, nomor KTP itu hanya dimiliki, misalkan Amir nih, Amir udah punya KTP. Nah, maka Amir nanti akan beda KTP-nya dengan si Budi. Begitu pula kalau misalkan Amir masih sekolah, dia nomor induk sekolahnya berbeda dengan nomor induk si Budi. Itu maksudnya ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami korespondensi satu-satu dengan contoh-contoh ini. Oke, coba kita lanjut ke contoh soal ya. Misalkan ada soal begini ya. Jadi biar kalian semakin paham apa itu korespondensi satu-satu. Jadi misalkan ada soal begini. Manakah diagram berikut yang merupakan fungsi bijektif? Tadi fungsi bijektif adalah fungsi bijektif itu apa? Ya, fungsi korespondensi satu-satu ya. Nah, ini ada diagram panah seperti ini. Mana yang merupakan korespondensi satu-satu? Ada yang bisa jawab? Oke, kita bahas ya. Penting diingat tadi, berdasarkan definisi yang sudah kita bahas, jadi pada kedua himpunan domain ya ataupun kodomain, dia tidak boleh ada yang bercabang dan masing-masing harus berpasangan dengan tepat satu. Tidak boleh ada yang bercabang dan masing-masing berpasangan dengan tepat satu, dan tidak boleh ada yang tidak berpasangan. Ya, di sini clue-nya adalah tidak boleh ada yang nganggur, ya, tidak berpasangan, dan tidak boleh ada yang bercabang, berpasangan lebih dari satu atau double. Sehingga ini bisa kita jawab nih, yang satu ini korespondensi satu-satu bukan? Karena kita lihat di sini ada yang bercabang ya. Ada yang nganggur juga. Dengan demikian satu ini bukan korespondensi satu-satu. Coba kita lihat yang kedua. Korespondensi satu-satu. Ya, di sini ada yang bercabang dan di sini ada yang nganggur juga. Ini pun bukan. Coba nih yang ketiga. Ada yang bisa jawab korespondensi satu-satu? Iya, dia korespondensi satu-satu. Kenapa? Karena anggota di kedua himpunan ini masing-masing berpasangan hanya tepat satu. Dan tidak ada yang berpasangan, tidak ada yang nganggur, dan tidak ada yang bercabang. Kalau yang ini, nah ini di himpunan asalnya atau domainnya, itu ada yang nganggur dan ada yang bercabang. Juga nggak boleh. Dengan demikian, yang merupakan korespondensi satu-satu adalah gambar yang ketiga pada contoh soal ini, gitu ya. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Himpunan pasangan berikut yang menunjukkan korespondensi satu-satu adalah, kalau tadi kan pakai diagram panah. Nah, kalau dia misalkan himpunan tersebut ditampilkan dalam korespondensi satu-satu gimana? Seperti ini. Mana nih dari pilihan yang ada ini yang merupakan contoh korespondensi atau yang menunjukkan korespondensi satu-satu? A, B, C, apa D? Nah, jadi di sini hal yang penting harus kita lakukan, yang perhatikan adalah itu tadi, kedua anggota di kedua anggota di kedua himpunan tersebut harus berpasangan dengan tepat satu pada masing-masing anggota, pada masing-masing himpunan, dan tidak boleh ada yang tidak berpasangan dan tidak boleh ada yang berpasangan lebih dari satu. Artinya di sini di himpunan, karena kalau misalkan himpunan pasangan berurutan kan ditampilkan dalam bentuk X, Y ya. Jadi X dan Y-nya ini tidak boleh ada yang berulang. Tidak boleh ada yang berulang. Kalau kemarin kayak udah ngebahas tentang fungsi, kalau fungsi itu yang tidak boleh berulangnya yang apa? Yang X aja. Tapi kalau korespondensi satu-satu yang tidak boleh berpasangan, yang tidak boleh berulangnya keduanya, yaitu X dan Y. Oke. Jadi kita bahas, perhatikan pada pilihan yang A ini ada yang berulang. Kalau ada yang berulang berarti dia bukan korespondensi satu-satu. Kita cek. Oke, 2, kita X-nya dulu ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, tidak yang berulang. Kita lihat yang Y-nya. A, B, D, C, D. Nah, di sini D-nya berulang nih dengan ini. Dengan demikian yang A ini bukan korespondensi satu-satu. Lanjut. Nah, ini lihat yang B-nya. 2. Yang lihat dulu yang X-nya dulu ya. 2, 3, 4, 3. Nah, di sini. 3-nya berulang nih.
Sebetulnya kalau X-nya udah berulang, yang Y-nya nggak perlu kita cek, tapi nggak apa, kita cek aja, jadi berulang juga nggak. Kenapa nggak perlu cek? Berarti kan udah pasti nih yang B ini dia bukan korespondensi satu-satu, ya. Kebetulan yang Y-nya ini A, B, D, C, D. Ini ya, ini berulang juga nih. Jadi nggak boleh. Ya. Yang C sekarang. Lihat dulu yang X-nya ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, yang X-nya tidak ada yang berulang. Sekarang yang Y-nya. A, B, C, ya, F, D, E. Oke, seperti kan? Yang X-nya A, B, C, F, D, E. Ada yang berulang kah? Oh, ternyata tidak. Ya, jadi di kedua X dan Y-nya itu tidak ada yang berulang. Dengan demikian kita pastikan aja jadi C jawabannya. Nah, kalau yang D kita lihat nih yang D. Yang X-nya dulu ya. 2, 3, 4, 3. Oh, ini dia nih, ya. 3-nya berulang. Jadi yang C yang D salahnya sini nih, 3-nya berulang. Yang X-nya ada yang berulang yaitu 3. Lanjut, sekarang yang Y-nya. A, B, C, C. A, B, C, C ini. Jadi yang Y-nya juga berulang, ya, yaitu di sini, ya, di C ini. Ini berulang nih. Ini nggak boleh. Ya, nggak boleh. Jadi itu, dengan demikian untuk pada himpunan pasangan berurutan, pada keduanya yaitu X dan Y itu tidak boleh ada yang berulang, gitu ya. Ini mudah ya. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya ya. Kalau tadi di nomor 1 dan 2 kalian sudah atau saya sudah mencontohkan bagaimana cara menentukan korespondensi satu-satu dari relasi dua buah himpunan ya. Pertama pakai diagram panah, yang kedua dengan menggunakan contoh pada soal yang himpunan pasangan berurutan. Nah, jika ada dua himpunan, misalkan di sini himpunannya P 1, 2, 3, dan 4, dan himpunan Q anggotanya A, B, C, D. Tentukan banyaknya korespondensi satu-satu dari himpunan P ke himpunan Q. Nah, sebelumnya di teori atau di penjelasan teori saya sudah menjelaskan bahwa dua buah himpunan itu bisa terjadi korespondensi satu-satu dengan catatan banyaknya anggota himpunan di kedua himpunan tersebut sama. Nah, ini kita lihat sama apa enggak? Oke. Ternyata banyaknya anggota himpunan P ini kan kalian bisa hitung ya, 1, 2, 3, 4, ada 4. Banyak anggota himpunan Q ada 1, 2, 3, 4 juga ya, ada 4. Oh, berarti kedua himpunan P dan Q ini bisa terjadi korespondensi satu-satu ya, karena jumlah anggotanya udah sama. Maka berdasarkan rumus yang sudah kita pelajari, banyaknya korespondensi satu-satu dari P ke Q, apa tadi? N faktorial. Di sini N-nya adalah 4. Ya. Jadi 4 faktorial, yaitu sama dengan 4 dikali 4 dikurangi 1, dikali 4 kurangi 2, dikali dengan 4 kali 3. Ya. 4 dikali 3 kali 2 kali 1. 24. Jadi banyaknya korespondensi satu-satu dari P ke Q, ya, karena jumlah anggota di kedua himpunan tersebut masing-masing 4, itu ada 24 cara. Ya, ada 24 himpunan, berarti ada 24 relasi gitu ya antara kedua himpunan tersebut. Oke, tadi kita sudah sampai nomor 3 contoh soalnya. Sampai dengan nomor 3 tadi ada pertanyaan kah? Ya, tentang menentukan korespondensi satu-satu dan menentukan banyaknya korespondensi satu-satu. Kalau tidak ada, kita lanjut aja ke contoh soal berikutnya. Ya, ini ada contoh soal dari pasangan himpunan berikut. Ini pernyataan 1, A sama dengan bilangan prima dari 9, B faktor dari 12. Nah, pernyataan kedua, E sama dengan X demikian hingga X lebih kecil sama dengan 7. X-nya adalah bilangan asli ganjil. F himpunan yang anggotanya X demikian hingga 2 lebih kecil dari X lebih kecil sama dengan 10, dengan X-nya adalah bilangan asli genap. Terus pernyataan ketiga adalah K sama dengan huruf vokal. Dan ada himpunan L yang anggotanya X demikian hingga, di mana X itu adalah antara 1 hingga 7. Antara 1 dan 7, dengan X adalah bilangan asli.
R sama dengan faktor dari 8 dan himpunan T adalah faktor dari 10. Pertanyaannya adalah yang dapat berkorespondensi satu-satu dari pernyataan-pernyataan ini adalah apakah A 123, B 124, C 134, apakah D 234? Jadi untuk menjawab ini ya, clue-nya apa sih? Tadi saya sudah menjelaskan bahwa dua buah himpunan itu bisa saling berelasi menjadi relasinya itu korespondensi satu-satu. Ya, jumlah anggotanya harus sama. Berarti dari semua pernyataan ini mau nggak mau kita harus menentukan jumlah anggotanya. Ya, kita data dulu anggotanya. Yang A, bilangan prima kurang dari 9 itu berapa aja? 2, 3, 5, 7. Ada 4 ya? Oke. Yang B, faktor dari 12 itu berapa aja? 1, 2, 3, 4, 6, 12. Ada berapa? Ada 6. Maka pernyataan yang A ini sama nggak? Jumlah anggota A-nya dengan jumlah anggota B-nya sama nggak? Beda. Kalau beda berarti dia bisa korespondensi satu-satu nggak? Nggak bisa. Oke, berarti yang satu ini salah. Nah, ini kalau misalkan pilihan ganda begini enak nih. Jadi setiap pilihan yang mengandung satu itu pasti salah nih. Ya, pasti salah. Tapi nggak apa kita bahas. Sekarang kita lihat yang kedua. X lebih kecil, anggotanya X lebih kecil sama dengan 7 dengan X-nya bilang asli ganjil. Bilang asli ganjil itu adalah 1, 3, 5, 7. Jumlah anggotanya, himpunan E ada 4. F, 2 lebih kecil X, lebih kecil sama dengan 10, dengan X-nya adalah bilangan asli genap. Berarti F-nya itu adalah 2, 4, 6, 8, 10. Dan F-nya adalah 4. Maka jumlah anggota himpunan E sama dengan jumlah anggota himpunan F. Maka dia yang pernyataan yang kedua adalah bisa korespondensi satu-satu. Nah, huruf vokal itu apa ya? A, E, I, O, U. Ya, banyaknya anggota himpunan K ada 5. Sekarang yang L. Himpunan L, 1 lebih kecil dari X, lebih kecil sama dengan lebih kecil dari 7. Ya. X bilangan asli. Berarti anggotanya itu 2, 3, 4, 5, 6. Dan jumlah anggota himpunan L-nya adalah 5. Banyak anggota himpunan K sama dengan banyak anggota himpunan L. Berarti yang 3 pun dia bisa atau dapat berkorespondensi satu. Yang 4, R itu faktor dari 8. Anggotanya adalah 1, 2, 4, 8. Banyaknya anggota himpunan R itu ada 4. Sementara T faktor dari 10. Maka anggotanya adalah yang T itu 1, 2, 5, 10. Jadi banyak anggota himpunan T ada 4. Oh, sama juga nih jumlah anggotanya. Dengan demikian yang keempat ini adalah bisa juga berkorespondensi satu. Dengan demikian jawabannya adalah untuk contoh soal ini yaitu yang memuat 2, 3, 4, yaitu yang D gitu ya, yang D jawabannya. Oke. Nah, sampai sini ya adik-adik, anak-anak semuanya cara menentukan korespondensi satu. Bisa dipahami, kalau silakan dicatat ya jika ada hal yang menurut kalian penting. Baiklah anak-anakku semuanya, tadi kita sudah tahu korespondensi satu-satu itu apa, cara menentukan korespondensi satu-satu itu bagaimana, ya, cara mengetahui relasi dua buah himpunan itu yang merupakan korespondensi satu-satu atau bukan itu seperti apa, dan cara menentukan banyaknya korespondensi satu-satu antara relasi dua buah himpunan itu rumusnya apa. Oke, nah itu mungkin pelajaran kita hari ini. Sebelum kita cukupkan, sebelum kita tutup, saya ingin memberikan kesimpulan terlebih dahulu tentang apa yang kita pelajari hari ini, yaitu yang pertama, korespondensi satu-satu. Ingat ya, korespondensi satu-satu dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu relasi khusus yang memasangkan anggota A dan anggota B, sehingga setiap anggota A berpasangan dengan satu anggota B, dan setiap anggota B satu anggota A, gitu ya. Jadi keduanya harus berpasangan dengan tepat satu, dan tidak boleh ada yang tidak berpasangan. Tidak boleh berpasangan lebih dari satu di kedua himpunan tersebut. Yang kedua, dua buah himpunan A dan B saling berkorespondensi satu-satu jika jumlah anggota kedua himpunan tersebut sama, atau kita simbolkan NA sama dengan NB.
Jika NA sama dengan NB sama dengan N, maka rumus untuk menentukan banyaknya korespondensi satu-satu pada himpunan A dan B adalah N, apa ini dibacanya? Faktorial. Cara ngitungnya adalah N kali N kurang 1, N kurang 2, dan seterusnya. Sampai nanti antara N dengan ininya itu berselisih 1, ya, sampai berselisih 1. Nah, itu mungkin ya pelajaran kita pada kesempatan kali ini, yaitu tentang korespondensi satu-satu. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahami dan mempraktekannya nanti dengan dalam bentuk mengerjakan. Kalian harus banyak latihan soal ya, supaya kalian tambah paham ya. Oke, cukupkan sampai di sini materi kita pada kesempatan kali ini, yaitu tentang korespondensi satu-satu. Silakan dipelajari lagi, dicatat hal pentingnya, dan jangan lupa banyak berlatih soal. Saya cukupkan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.